Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah ini tadi walaupun listrik Sidoarjo dan sekitarnya juga sempat padam, sudah bisa nyala lagi sehingga kita juga bisa pembelajaran tatap muka virtual gitu ya, melalui internet menggunakan Zoom. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan sehingga bisa belajar, berkarya demi menuju kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Saya langsung share screen, melanjutkan yang kemarin. Apakah di layar kalian sudah tampak? Sudah, Pak. Oke. Ini untuk perbandingan trigonometri dasar, khusus untuk segitiga siku-siku dulu, untuk di kelas 10 sosbas, untuk yang IPS biasanya nanti hanya sampai di segitiga siku-siku, mungkin hanya sedikit tambahan nanti di segitiga sembarang tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Sebagai dasar perbandingan trigonometri, saya ulangi lagi, kalau tri itu kan 3, berarti ini sinus, kosinus, tangen. Sinus disimbolkan hanya sin, theta itu nanti mengikuti, boleh theta, boleh alfa, gamma, beta. Sinus ditulis sin, kosinus ditulis cos, tangen ditulis tan. Walaupun ada beberapa buku atau guru yang menuliskan tangen itu TG gitu ya. Jadi ada yang menuliskan TG. Saya tulis gini aja, panah aja, nanti supaya tidak dikira dibagi gitu ya. Jadi penulisan lengkapnya adalah tangen, seperti yang saya tulis itu, tapi disingkat ditulis tan gitu aja. Walaupun ada beberapa guru ataupun buku yang menulis TG. Jadi ngafalkannya nanti gini, sin demi, berarti sin depan per miring, kosami, kos samping per miring, tandesa, tangan depan per samping. Itu cara menghafalkannya. Contoh, misalkan ada segitiga, mohon maaf ini belum set, sorry, alfanya bukan di situ. Misalkan alfanya di situ, di sini. Ini simbol siku-sikunya harus diputar. Rotasi, ini nggak bisa gambar sendiri. Insert, save. Kurang panjang. Saya beri warna hitam, nggak nyambung, nggak pas. Bentar. Nih, jadi siku-siku segitiga siku-siku PQR itu siku-siku di Q. Kalau yang diketahui adalah alfa di situ, berarti yang sisi depan itu yang mana? Sisi yang depan mana? Jadi kalau seperti ini, ulangi lagi. Kalau di sini yang diketahui adalah theta, ini simbol theta. Sisi depan berarti depannya sudut, berarti ruas garis AB. Sisi samping berarti sampingnya sudut yang diketahui, berarti ruas garis CB. Sedangkan sisi miring adalah sisi depan sudut siku-siku. Berarti kalau sekarang segitiganya ini, segitiga PQR, siku-siku di Q,
Kalau alfanya di sini, sudut alfanya di situ, maka ini sisi apa? QR itu. Sisi depan. Ah, betul, sisi depan Melan. Ini saya putar dulu bentar. Oh, sorry. Harusnya di sini. Saya ganti aja. Saya copy dulu bentar. Ini depan. Jadi sisi depan itu selalu gampangannya adalah depan dari sudut yang diketahui. Berarti kalau di sini adalah alfa, diketahui alfa, berarti sisi depannya mana ini? Berarti QR. Panjang ruas garis QR, itu sisi depannya. Kalau sisi samping, berarti yang ruas garis mana? KP. QP atau PQ boleh. Itu yang samping. Kalau sisi yang miring? Sisi yang miring yang mana? PR ya. Jadi ciri khusus atau ciri gampangannya untuk memilih mana yang miring itu selalu depan sudut siku. Depannya sudut siku mana? Ini kan. Berarti ini yang miring karena ini alfa sudut yang diketahui berarti depannya ini adalah ini ruas garis QR, sedangkan samping itu yang menyentuh garis dari sinar garis yang terbentuk alfa. Berarti ini yang samping gitu ya. Itu walaupun kalau secara dilihat kasaran semuanya miring kan ya, semuanya saya gambarkan miring. Berbeda dengan yang ini yang tegak, ini yang itu. Tuh. Sekarang kalau saya tingkatkan lagi, saya saya copy bentuknya. Saya geser ke bawah. Oh, segitiganya nggak katut. Misalkan saya putar lagi, saya putar-putar lagi. Gini. Misalkan saya pakai ini X, X, ini Y, Y-nya saya taruh di sini. Ini ketutupan kayaknya sudutnya. Sekarang saya hapus. Bentar. Ini saya nanti mungkin dibutuhkan. Misalkan saya pakai simbol yang lain. Jadi supaya mengenal nanti istilah simbol-simbol peta. Petanya saya pakai di situ. Oh. Ini taruh yang belakang, send to back supaya betanya tidak ketindian, supaya terlihat. Kemudian kurang 1 X, Y, Z. Ini kalau gambar dengan Microsoft Word gitu ya. Kalian sudah diajarkan Microsoft Word kan ya? Mas, Iya, mungkin masih ngetik-ngetik, mungkin nanti ada bagaimana cara menggambar dan lain sebagainya. Itu kemudian kalau sudut siku-sikunya berarti di sini. Gini tuh nanti bisa diputar apa enggak?
Jadi putar biasa. Gambar manual. Jadi kenapa saya masih harus menggambar tanda ini? Karena kalau tidak dituliskan, berarti itu tidak diakui sebagai segitiga siku-siku. Kalau tidak ada simbol itu. Jadi masih harus tetap digambar. Bentar, kurang panjang. Gak nyambung. Oh, saya perbesar aja. Nah, anggap nyambung guys ya. Jadi diketahuinya seperti itu. Sekarang, kalau yang kita butuhkan, kalau yang ditanyakan adalah, yang diketahui. Kalau misalkan diketahuinya, saya copy bentuknya dulu sebentar. Saya perbesar. Kali ini tulisan ini enggak usah. Karena saya pakai beta, berarti tetanya diganti beta. Kalau misalkan diketahui sekarang, sin beta itu sama dengan 12/13. Bentar, saya perbesar. Tuh. Kalau sekarang sudah diketahui, sin beta itu sama dengan 12/13. Berarti 12-nya itu yang mana? Sin tadi menghafalkannya apa? Sin tadi menghafalkannya demi, depan per miring. Berarti 12 itu yang mana? Yang panjangnya 12. Yang YZ. YZ. Iya. Sin demi, depan. Betul, YZ. Berarti ini yang YZ. Saya pakai teks. Kemudian biasanya kalau tentang panjang, itu YZ gitu aja itu artinya sudah panjang. Atau boleh diberi tanda seperti nilai mutlak, tapi ini artinya panjang YZ. Berarti YZ-nya itu 12, sedangkan 13-nya yang mana? XZ. XZ, betul. Saya copy bentuknya. XZ. Ya. Jadi ulangi dari mana? Karena ini tadi ingat-ingat bahwa sin itu demi gitu ya. Depan per miring. Jadi sin itu demi, depan per miring. Depannya sudut mana? Depannya sudut itu ini. YZ. Berarti panjangnya YZ. Sedangkan miring, yang miring itu mana? Yang miring itu selalu depan sudut siku. Berarti XZ. Sekarang saya tulis di situ untuk memudahkan. Berarti ini itu 13. Ya, ini kan yang miring. Yang XZ, ini panjangnya 13. Kemudian sedangkan yang YZ itu 12. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke. Saya simpan dulu.
Semoga enggak hilang. Jadi ada sisi yang belum diketahui kan ya. Dari Microsoft Word-nya agak error. Oke. Saya share screen lagi. Seperti ini. Cuman sepertinya gambar saya nggak pas gitu ya. Ini yang lebih panjang. Jadi saya rubah gambarnya. Ini yang lebih pendek. Berarti X-nya yang di sana. Saya tadi tidak memperhatikan ini ukurannya dulu. Berarti ini yang beta. Nya di sini, panjang ini. Turun lagi. Seperti ini. Jadi depannya sudut itu mana? Oh, berarti YZ. YZ berarti 12. Demi. Depannya sudah miring. Miring itu cirinya adalah depan sudut siku 13. Berarti ada panjangnya XY yang belum diketahui kan ya? Panjangnya XY yang belum diketahui. Lah, ini kita cari menggunakan konsep Pythagoras. Kita gunakan konsep Pythagoras. Taruh di bawah sini saja. Saya agak geser, agak tengahkan. Sekarang, kalau mungkin kalau pakai X, Y, Z-nya bingung. Nanti aja wis. Berarti yang belum diketahui kan X, Y ya. Maka, maka panjangnya X, Y, Microsoft Word-nya rewel. Oke. X, Y. Panjangnya X, Y. X, Y. Saya tekskan supaya tidak miring. Kemudian saya beri tanda gini. Berarti XY kalau dikuadratkan itu sama dengan bagaimana? Kalau XY dikuadratkan berarti sama dengan, kalau menggunakan konsep Pythagoras, A kuadrat. kalau di sini kan nggak ada A kuadrat, langsung aja pakai angkanya boleh. Langsung pakai. 13 kuadrat dikurangi Betul. 12 kuadrat. Iya, betul ya. Jadi kalau yang dicari bukan miring, XY itu kan bukan yang miring. Karena sekali lagi ciri dari panjang ruas garis yang miring adalah depan sudut siku. Berarti ini yang miring. XY itu bukan yang miring. Berarti kalau yang ditanyakan bukan miring dikuadratkan, maka yang miring kuadrat dikurangi yang lain kuadrat. Berarti 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau misalkan tidak ada keterangan ABC, karena di sini X, Y, Z, berarti jangan gunakan ABC gitu ya. X, Y, Z. Atau boleh ditulis gini. Ini itu kan 13 itu kan depannya titik sudut Y. Berarti 13 itu boleh ditulis gini. Y kecil sama dengan 13 gitu ya. Benar. Kok nggak bisa digeret? Biasanya Y kecil ini. Cuman kalau di spasi biasanya jadi besar. Jadi karena di sini adalah titik
titik sudut Y besar, maka panjangnya XZ itu boleh disimbolkan Y kecil, yaitu panjangnya 13 sesuai miring. Tadi miring sindemi, berarti miringnya itu yang 13. Jadi ini yang diketahui. Yang diketahui adalah sin beta sama dengan 12/13. Kanan-kanannya ini kita terjemahkan menggunakan rumus tadi. Sindemi. Berarti 12 ini apa? Disimbolkan apa? Dua belas ini disimbolkan apa? B. X. X kecil. X kecil. Ya. Jadi bukan dari sudutnya tapi titik sudut. Karena ini titik sudut X besar, maka panjangnya YZ itu boleh disimbolkan E kecil, yaitu panjangnya 12 karena depannya sudut sindemi tadi gitu ya. Maka kalau ini disimbolkan apa? Panjangnya XY disimbolkan apa? Apa? Panjangnya XY disimbolkan dengan Y kuadrat dikurangi X kuadrat. enggak maksudnya bukan Oh, bukan apa? bukan mencarinya. Lady, Panjang itu rusuk lady. ini panjang bukan. rusuk Z, betul. Z. Z itu kan belum tahu gitu ya. Z itu masih belum tahu. Saya beri tanda tanya gitu ya. Tanda tanya. Nah, karena Z belum tahu, maka kita cari. Boleh pakai seperti ini tadi, atau boleh diganti. Misalkan kalau mau diganti. Misalkan dirubah aja. Jadi Z kuadrat sama dengan, apa berarti? Y kuadrat dikurangi X kuadrat. X kuadrat, betul. Saya buat miring aja, seperti ini. Seperti di equation editornya. Jadi biasanya kalau simbol itu selalu miring, kecuali huruf kapital ya. Ini sehingga Y-nya tadi adalah 13, maka 13 kuadrat, sedangkan X-nya adalah 12, berarti dikurangi 12 kuadrat. 13 kuadrat berapa? 169. Betul. 169 dikurangi 12 kuadrat. 144. 144. Kalau dikurangi berapa itu? 25. 25, betul. Ya. 25 berarti itu masih Z kuadrat. Sekarang kita cari Z. Kalau Z mencari Z berarti bagaimana? Akar 25. Betul, di akar. Akar dari 25. Akar 25 berapa? 5. 5. Sebenarnya bisa negatif 5 kan ya, tapi karena di sini itu ukuran, kalau ukuran kan nggak mungkin negatif gitu ya. Berarti Z itu ketemu 5. Sekarang misalkan yang ditanyakan itu tadi sin sudah diketahui. Misalkan cos beta. Cos beta sama dengan, kalau cos tadi menghafalkannya apa? Sama permiring. Kosami gitu ya. Samping permiring. Jadi kalau sin tadi sindemi depan permiring, kalau kos kosami samping permiring. Sampingnya berapa? 12. Ada yang set kecil, oke. Netizen. Sampingnya 12. samping bukan. Kalau itu 12 itu depannya. Oh, Sampingnya yang mana sampingnya? Sampingnya sudut itu yang mana? Bukan. Kalau yang 13 ini kan depannya sudut siku-siku. Berarti ini yang miring. Yang Z, iya. Ya.
Yang Z. Oh. Yang Z dibagi. Yang miring yang mana yang miring? Y. Y. Nah, berarti tinggal masukkan. Z-nya tadi sudah kita cari, ketemu 5. Sedangkan Y sudah diketahui tadi 13. Berarti cos beta itu sama dengan 5/13. Saya simpan dulu. Sampai di situ bisa dipahami. Jadi sekali lagi, ini berapa orang? 19 orang gitu ya. Ulangi lagi. Kalau sudutnya di situ, atau saya print preview aja supaya kotak-kotaknya nggak kelihatan. Saya print preview, saya perbesar. Bentar. Jadi cirinya gini, kalau alfanya di situ atau sudutnya di situ, berarti yang nempel itu adalah miring. Samping. Yang nempel itu adalah samping. Sedangkan ciri khusus untuk yang miring, sisi yang miring adalah depan sudut siku-siku. Kalau depan sudut siku-siku berarti itu pasti sisi yang miring. Kalau di depan sudut yang diminta, di sini kan sudutnya alfa. Depannya sudut alfa berarti itu sisi depan. Bisa dipahami itu ya. Jadi kuncinya di situ. Hati-hati salah samping dengan miring. Kalau depan kan sudah kelihatan jelas. Oh, alfanya di sini. Berarti depan ini. Berarti ini sisi depan. QR itu. Sedangkan ciri dari sisi yang miring adalah depan sudut siku-siku. Depan sudut siku-siku. Sedangkan kalau samping itu nempel dengan sudutnya, nempel dengan alfanya. Maka kalau sekarang, kalau betanya di sini, kalau betanya di situ, maka yang depannya kan yang ini. Depannya yang 12. Sedangkan siku-siku di sini, maka ini yang miring. Sedangkan ini yang samping karena nempel di sinar garis dari beta. Itu atau perlu saya tuliskan di bawah di sampingnya ya? Saya perlu tuliskan di sampingnya. Ini adalah sisi apa? Yang 13 ini? Halo, bisa didengar? Sisi yang miring. Sedangkan kalau yang ini? Depan. Depan, betul. Oh, bentar, nggak kelihatan. Tuh. Sedangkan yang Z ini apa? Samping. Itu. Tinggal, oh yang diketahui apa? Sin beta. Sin itu apa? Sin demi. Berarti depannya itu 12. Depannya yang mana ini? Berarti ini 12. Miring. Miringnya 13. Yang miring mana ini? 13 berarti. Ya. Jadi kalau ini titiknya X besar, maka depannya ini adalah X kecil. Ini titik Y besar, berarti garis ini panjangnya Y kecil. Kalau ini Z besar, titik Z besar, maka garis ini adalah panjangnya Z kecil. Kayak gitu. Untuk yang Pitagoras, cara menghafalkannya gini. Jika yang dicari bukan miring, maka sama dengan miring kuadrat dikurangi yang lain kuadrat, atau gak usah jika wis. Kalau bukan miring kuadrat gitu ya, bukan miring kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi yang lain kuadrat. Sedangkan kalau yang ditanya yang miring,
Kalau miring kuadrat sama dengan bukan miring kuadrat ditambah yang lain dikuadratkan. Kayak gitu. Karena Z itu bukan yang miring, Z itu kan bukan yang miring. Maka yang miring dikurangi yang lain. Yang miring mana? Y. Berarti Y kuadrat dikurangi X kuadrat. Tinggal ngitung nanti. Sehingga kalau cos, yang ditanyakan cos berarti cosami, samping per miring. Sampingnya yang mana? Ini. Z. Z tadi berapa? 5. Berarti 5 per ya. Miring. Miringnya yang apa? Miringnya tadi yang Y, yaitu 13. Berarti 5 per 13. Sekalian, tinggal satu misalkan. Kalau tangan tadi menghafalkannya apa? Ya, betul, tanda sa. Saya hapus dulu. Jadi ada yang menuliskan tan, ada yang menuliskan TG, sama. Hanya saja secara internasional adalah tan, bukan TG, gitu ya. Tanda sa. Berarti depan per samping. Depannya tadi berapa? Lihat di atas. Depannya ketemu berapa akhirnya? 12. Ya, depannya ketemu 12, sampingnya ketemu 5. Depannya 12, depan itu tadi berarti apa? Depan itu X. Berarti X per Z. X-nya tadi ketemunya, sudah diketahui 12, sedangkan sampingnya 5. Jadi tangan beta, berarti tangan beta itu sama dengan 12 per 5. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Nanti yang kemarin kan belum tak berikan ya, sekalian yang hari ini aja. Dari sini nanti ada istilah lagi sekan, kosekan, kotangan. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan mendatang ya. Jadi kalau namanya trigonometri itu ya hanya 3, sin, cos, tan ya. Sinus, kosinus, tangen ya. Tapi ada pengembangannya lagi yaitu kebalikannya. Kebalikan dari sin, cos, dan tangen itu apa? Kosekan, sekan, dan kotangan. Itu kebalikannya. Tinggal balik saja. Kalau tangannya itu 12 per 5, berarti kotangannya 5 per 12. Kalau kosnya itu 5 per 13, berarti sekannya itu 13 per 5. Atau nanti coba di rumah ini ditambahkan sendiri ya. Jadi kalau saya tuliskan kosekan tulisannya lengkapnya. Jangan di kalau equation editor itu otomatis 3, kemudian berikutnya adalah selalu miring gitu ya. Disimbolkan CSC beta. Ada yang nulis CSC, ada yang nulis kosek. Ada yang nulis CSC, ada yang nulis kosek. Kosekan itu 1 per sin beta. Nantinya jadi sama dengan apa gitu ya? Saya tuliskan dulu bentar. Sedangkan kalau sekan disingkat SEC itu 1 per cos. Nanti jadi apa? Dari melihat yang atasnya ini ya, melihat yang atasnya. Terakhir, kalau kotangan disingkat cot, ada yang KOTG, ada yang COTG gitu ya, ada yang kotan. Tapi ingat semuanya kan dituliskan dalam tiga huruf semuanya. Jadi supaya sama. Kalau saya pakai cot ya. Ini 1 per tangan.
Silakan nanti dicoba di rumah ya. Tinggal bolak-balik aja. Kalau gini, kalau tangannya 5, kalau tangannya itu 12/5, maka kotangannya kan 1/tangan, berarti dibalik, maka sama dengan 5/12. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga yang sebentar ini masih bisa dipahami dengan jelas. Oh ya, mohon maaf. Coba tampilkan wajah dulu sebentar. Coba tampilkan wajah dulu sebentar. Oke. Saya print screen. Sorry, fine. Untuk hari Senin berarti kalian masuk sekolah ya? Selasa, Pak, katanya. Oh, Selasa. Ada perubahan. Kan sebenarnya kalau urutannya kan sekarang kelas 12. Berarti kelas 10 Senin. Coba nanti konfirmasi lagi ya. Oke. Oke, semoga yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik. Ada pertanyaan? Nanti file yang itu tadi saya kirimkan di grup ini. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjutkan pertemuan mendatang untuk membahas yang tadi. Silakan dicoba yang sekan, kosekan, dan kotangan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak.